Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah secara dari kehidupan seorang Nabi yang mulia, Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pemimpin bagi yang mulia, pemimpin para nabi dan para rasul. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Tidak ada kenabian dan kerasulan setelah kenabian dan kerasulan beliau, maka membaca sejarahnya merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita beribadah secara benar. Bagaimana seorang beribadah dengan benar tanpa ilmu? Tentunya ini hal yang mustahil. Ya, kalau kita beribadah yang benar, maka harus disertai dengan ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah parameter kita dalam ilmu agama, karena dia langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pendapat manusia, walaupun pendapat para ulama, itu harus mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pendapat para ulama itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, kita terima. Jika pendapat itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tentunya kita tidak menerimanya, hadirin sekalian. Karena ilmu yang benar itu adalah Allah wa Rasul, yaitu firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini agar kita mendapatkan seorang manusia yang menjadi suri teladan, uswah hasanah. Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah. Dan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ada pada diri Rasulullah dan kalian uswah hasanah yang baik. Maka kita mencontoh beliau dalam hal akidah, dalam ibadah, dalam amalan, dalam hal keluarga, dalam hal mendidik, dalam hal bernegara, berpolitik, dan sosial. Karena beliau uswah hasanah dalam semua sisi kehidupan manusia dan sekalian. Ya, itulah pentingnya kita belajar Sirah Nabawiyah. Kita akan mendapatkan pelajaran yang besar, hikmah yang banyak, hukum, begitu juga agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum lahirnya Nabi, dan bagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW dan keadaan beliau ketika masih kecil, masih remaja, ringkasnya Bapak Ibu, Nabi Muhammad sebelum beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu masa kecil, masa remaja, itu sudah mendapatkan pendidikan langsung dari Allah. Ya, bagaimana caranya? Yaitu Allah memberikan kepada beliau ilmu, ya, ilham, melalui ilham yang Allah berikan langsung ke dalam diri, sehingga beliau itu sudah mendapatkan pendidikan dari Allah, sehingga beliau itu mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul, Muhammad ini
sudah tidak mau lagi untuk menyembah berhala. Dan dia tidak pernah sujud kepada berhala walaupun sekalipun dalam hidup. Padahal masyarakatnya saat itu menyembah berhala. Dia tidak pernah ikut serta menyembah berhala. Dia tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina. Dia tidak pernah melakukan terorisi jahiliyah di kaumnya. Ini merupakan didikan langsung dari Allah, ada intervensi langsung dari Allah karena beliau cikal bakal Nabi, cikal bakal Rasul yang akan memimpin manusia, memberikan petunjuk manusia agar mereka hidup sesuai dengan petunjuk yang benar. Ya makanya waktu itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terlibat dalam akhlak jahiliyah. Ya seperti minum khamar, berzina, bahkan bersyair pun itu tidak ada dalam dirinya. Ya, wama yang bagi lahu isyair, ya tidak seharusnya tidak pantas bagi Nabi itu untuk apa namanya itu bersyair. Ya karena Nabi akan diberikan suatu petunjuk wahyu yang lebih hebat daripada syair. Apalagi nyanyian dan musik itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi kita ini orang yang bersih, ya dimulai pada waktu di Bani Sa'ad, ya ketika disusui oleh Halimah, diasuh oleh Halimah, As-Sa'diyah di Bani Sa'ad, Nabi itu dibelah dadanya oleh Halimah. Kemudian dibersihkan, ya hatinya dengan air Zam-Zam, dibersihkan dari sesuatu yang itu bagian dari setan. Dikembalikan seperti sebelumnya. Maka Nabi kita menjadi orang yang paling bersih hatinya dari seluruh manusia. Karena dia cikal bakalnya, cikal bakal muslim. Dari setelah kemudian Halimah tahun, ya akan terjadi sesuatu pada anak kecil ini dikembalikan kepada Nabi. Nabi kita ini kemudian yakin ya sudah ayahnya meninggal dunia, kemudian ibunya ketika Nabi usia 6 tahun sudah meninggal dunia. Ya, yakin ketika diasuh oleh kakeknya, baru saja mendapatkan pengasuhan dari kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya pun meninggal dunia ketika usia beliau 8 tahun, sehingga dia diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, pamannya Abu Thalib mengasuh dengan baik. Diajari apa namanya berdagang, diajari bagaimana cara muamalah, bahkan diajar berdagang ke Syam. Jadi Nabi kita ini sudah diajak berdagang ke Syam saat usianya 12 tahun. Nah di Syam itulah kemudian Abu Thalib bertemu dengan pendeta Nasrani yang namanya Bahira atau Buhaira. Ya, pendeta Nasrani ini ada sesuatu yang berbeda daripada anak kecil yang lain. Dipegang ya di apa kedua pundaknya ini ada benjolan, ya kemudian juga dari sifatnya sudah bisa dibaca oleh pendeta Bahira ini bahwa dia cikal bakalnya ini yang tertulis dalam kitab Injil maupun Al-Taurat. Maka Bahira ini Bapak Ibu menasihati Abu Thalib agar membawa anak ini pulang kembali. Kenapa? Karena orang Yahudi apabila tahu bahwa jika bakal Nabi ini dari Arab akan dibunuh. Karena mereka itu beranggapan bahwa Nabi yang lahir dari keturunan mereka, ya dari keturunan orang Yahudi. Kalau bukan dari keturunan Yahudi akan dibunuh. Itulah perangai orang Yahudi itu memang buruk. Ya merasa mereka yang paling unggul dari segala manusia aja. Selain mereka itu binatang, maka lebih rendah daripada binatang. Itu perangai Yahudi dari dulu, Bapak Ibu. Ya makanya Bahira ini menasihati pamannya Nabi yaitu Abu Thalib agar anak kecil itu cepat dibawa pulang sebelum diketahui orang Yahudi. Padahal Bapak Ibu orang Yahudi ini sebetulnya tahu mereka tentang Nabi akhir zaman, bahkan akan muncul di Jazirah Arab. Cuma mereka tidak diberitahu apakah Nabi itu dari bangsa mereka atau bukan. Yang jelas orang Yahudi ketika di Madinah itu sering mengancam orang-orang Arab.
Ya, orang-orang Arab maksudnya yang tinggal di Madinah, yaitu orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Ya, ini sering terlibat percakapan, pertengkaran dengan orang Yahudi yang ada di Madinah. Di Madinah itu ada tiga suku besar Yahudi. Yang pertama, Bani Quraidah, yang kedua Bani Quraidah, yang punya pasar Rami, ya, sekitar apa? Masjid Nabawi dulu ya tempatnya itu. Rami pasarnya Bani Quraidah dan Bani Nadir. Jadi tiga suku besar Yahudi ada di dalam Madinah. Itu mereka sering terlibat cekcok pertengkaran dengan suku Arab. Dan mereka selalu mengajak, wahai para orang Arab, sebentar lagi akan muncul seorang nabi dari kami. Kalau muncul, kami akan berperang bersama nabi kami memerangi kalian. Dan kita habisi kalian sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad. Dan kalau ini datang dari mana? Diketahui ketika waktu itu Bapak Ibu, Nabi kan sudah menjadi Rasul ya. Nabi berdakwah, tapi dakwahnya di Mekah. Nah, Nabi tidak kehilangan akal. Nabi itu menggunakan waktu haji ya untuk berdakwah. Kenapa? Ketika musim haji itu orang-orang Arab datang dari luar Mekah itu banyak, termasuk orang Ansar, orang Madinah. Ada 6 orang awalnya waktu itu diajak oleh Rasulullah ke Mina. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka tahu sifat-sifat Nabi ini. Oh, orang ini baik, orang ini jujur, orang ini begini. Membacakan kalam Allah. Mereka takjub dengan apa namanya kalam Allah ini. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, mereka mengatakan begini. Ya Rasulullah, dulu kami ini orang Arab sering diancam sama orang Yahudi. Dan bahwa akan muncul nabi dari mereka di Jazirah Arab dan mereka berjanji akan memerangi kami dengan nabi mereka itu dan akan menghabisi kami sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad berjanji. Maka kita lebih dulu membayarkan ya Rasul. Begitu juga mereka ini ngomong sama orang-orang Ansar, wahai orang Arab. Mari kita masuk Islam, membayar dulu sebelum orang Yahudi tahu tentang ini. Nah itu Bapak Ibu, itu sejarah. Ya, nanti kita akan baca ini. Yang jelas kemudian sama Abu Thalib, anak kecil ini, orang yang dibawa ke Mekah. Nah itu beberapa peristiwa yang terjadi sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Begitu juga Bapak Ibu, Nabi kita ini pada usia sekitar 14-15 tahun. Nabi ini pernah ikut serta dalam perang, namanya perang Fijar. Ya, perang Fijar ini terjadi antara suku Kinana yang berkoalisi dengan orang Quraisy. Kinana Quraisy ini lebih dari orang-orang terhormat, ya, melawan Qais Ainan dari Hawazin, dari suku Hawazin. Nah, kenapa dikatakan perang Fujar atau perang Fijar ini? Karena Fijar itu artinya berbuat dosa, orang berbuat dosa. Karena mereka itu berperang terjadi di bulan-bulan apa haram, terjadi pembunuhan di bulan-bulan apa haram. Bulan-bulan haram itu ada 4 ya. Yang pertama Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Haram dan apa? Rajab. Itu namanya Asyhurul Hurum. Dalam ilmu fikih Asyhurul Hurum itu sudah ada pada masyarakat Arab saat itu. Tidak hanya karena video mereka sudah tahu itu Asyhurul Hurum, tidak boleh berperang, tidak boleh berbuat kriminal di sekitar tanah haram. Itu aib bagi mereka. Jadi mereka itu walaupun jadi ya Bapak Ibu, ada beberapa syariat yang mereka tetap berpegang teguh. Misalnya mereka tetap haji ya setiap tahun. Walaupun hajinya itu dicampur dengan kesyirikan, bahkan tawaf dengan panjang. Mereka tawaf dengan panjang. Kenapa? Bagi orang selain Quraisy, baju mereka itu kotor dengan dosa. Lihat, mereka itu ibarat ingin mensucikan dirinya, tawaf dengan panjang. Karena bagian mereka itu pakaian penuh dengan apa? Dosa, kecuali orang Quraisy. Orang Quraisy tidak mau tawaf dengan apa? Panjang. Nah, bagaimana mereka itu? Kadang mereka dipinjami atau nyewa baju dari orang Quraisy. Ini sebagai bisnis mereka orang Quraisy juga. Di samping untuk menyewakan apa, Mbak? Baju. Ya.
Kalau nggak punya uang, tawaf di depan. Ya, bukan karena apa? Bukan karena menghina, karena mereka merasa kotor dengan baju, kotor dengan apa itu? Dosa. Makanya mereka ingin bersihkan diri, anjir. Itu haji mereka. Ya. Kecuali orang Quraisy, tawafnya nggak pernah. Di sini menunjukkan turunan Quraisy. Kemudian mereka juga wukuf di Musdalifah. Awalnya mereka itu wukuf di Musdalifah, kemudian sama Rasulullah dipindah ke mana? Dipindah ke Arafah. Makanya Nabi mengatakan al-hajj wa Arafah, haji itu Arafah. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam nanti insya Allah masuk mulai kita Indonesia ini sudah mulai ribuan yang sudah mulai pergi ke sana. Diperkirakan tahun ini terbesar dalam sejarah tahun jemaah haji kita ya. Ya luar biasa. Akan memenuhi apa? Padang Arafah. Itu merupakan salah satu puncak daripada ibadah haji. Salah satu rukun haji yang terbesar. Al-Hajj wa Arafah, haji itu Arafah. Dan Nabi juga mengatakan khairul doa yaumul Arafah. Sebaik-baik doa itu pada hari apa? Arafah. Ya, sebanyak-banyak Allah membebaskan hamba dari neraka yaumul Arafah. Pada yaumul Arafah, hari Arafah itu Allah membebaskan hamba-hambanya yang paling terbaik. Dari apa? Api neraka. Begitu juga Rasulullah mengatakan pada hari Arafah yang Rabbuna laun Rabb kita yang Tuhan kita kemana? Di sama dunia, di langit yang dekat dengan dunia. Wajah malaikat dan mengumpulkan seluruh malaikat-malaikat. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unduru li ibadi, lihatlah mereka hamba-hambaku. Al-Kauni sa'san wa ghubrah. Mereka datang dalam keadaan letih, berkeringat, menangis, yarjuna rahmati wa jannati. Mereka mengharapkan rahmatmu, surgamu. Isyhadu, saksikan oleh para malaikat. Inni qad ghafartu lahum. Inni qad ghafartu lahum. Aku sudah ampuni dosa mereka. Walau dunubuhum ka'adir ramal. Walaupun dosa mereka sebanyak pasir. Walaupun dunubuhum ka'adir qatrin matar. Walaupun dosa mereka sebanyak kucuran hujan, tidak peduli apa dosa mereka. Puncak daripada orang ibadah haji ketika mereka ibadah haji. Ya, jadi haji ini kembali lagi kepada silau sebelum diutusnya Rasulullah. Orang Arab itu sudah terbiasa haji. Berarti mereka juga bertalbiyah, minta kepada Allah. Hanya tadi itu dicampuri dengan apa? Kesyirikan. Bahkan di antara talbiyahnya mereka mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ditambah illa syarikan huwa wa ma malak. Illa syarikan huwa lak. Sudah la syarika, ditambah tidak kecuali ada sekutu bagimu ya Allah. Itu orang apa? Jahiliyah. Tapi mereka menyembah Allah. Di sisi lain mereka minta kepada selain Allah ini yang kemudian semua Allah dihubungi kafir musyrik, tidak boleh. Apalagi yang tidak mengenal Allah. Orang musyrik itu mengenal Allah. Haji dan hari ibadah sampai tawaf dengan panjang, bukan karena menghina. Alasannya mereka bukan menghina, enggak. Alasannya apa? Contohnya diampuni sama Allah. Ya, baju-baju ini banyak berbuat maksiat, pakai itu maksiat. Orang jahiliyah banyak maksiat. Mereka berzina, minum khamr. Walaupun zina ini bagi bangsa Arab bukan dari kalangan menengah atas, menengah ke bawah, terutama para budak. Orang atas menjaga kehormatan mereka, tidak zina. Aib bagi mereka zina. Dan kalangan atas tidak zina. Yang zina itu siapa? Kalangan apa? Budak. Itu yang zina. Ceritakan dalam sejarah. Karena mereka berjudi juga minum khamr, makanya mereka merasa kita ini dosa. Baju kita juga baju dosa. Kita tawaf dengan panjang. Itu bagi orang yang di luar Quraisy. Kalau orang Quraisy sudah tawaf dengan pakai Quraisy. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mereka ini sudah terbiasa apa namanya itu beribadah, tetapi ibadah mereka tolak sama Allah karena ada kesyirikan.
Mereka juga mengucapkan waktu sewabana kewabul dalam doa-doa mereka. Nah, kembali kepada perang Hijjah ini, terjadi pembunuhan. Ini tidak boleh. Ya, karena orang Arab itu berprinsip tidak boleh melakukan kriminal pada bulan-bulan haram. Mereka ngerti berarti bulan-bulan haram. Ya, padahal Nabi belum apa diutus. Maka terima terjadi peperangan. Dan Nabi ikut berperang pada usia kapan itu? Ketika Nabi usia antara 14 sampai 15 tahun. Ikut berperang. Ikut partisipasi dalam membawa anak-anak panah. Terkadang dia sekali dua kali mana musuh. Berarti ini pendidikan langsung dari Allah. Jangan tidak sengaja Allah buat peristiwa seperti ini. Karena Nabi ini akan akan menjadi panglima perang. Ini sudah berani. Umur belasan tahun sudah perang. Kapan itu berapa tahun terjadi perang Hijjah ini Bapak Ibu? Perang Hijjah ini 4 tahun. Ya. Lama. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat akhirnya mereka damai dimenangkan Quraisy dan Kinana. Awalnya kalah, kemudian terakhir menang itu Kinana dan Quraisy menang melawan Hawazin, Qais, Ailan menang. Ya, dan terjadi kesepakatan damai di pasar Uqad. Pasar apa? Uqad. Pasar Uqad ini pasar tradisional Arab, ramai. Ada Dilmajunna, Dilmajaz, ada Uqad. Nabi juga berdakwah di daerah pasar-pasar ini. Walaupun banyak yang menentang kan. Ya, ketika di akhir puncaknya Nabi berada di Mekah, dakwah terakhir itu, tidak ada yang menerima sama sekali. Nabi tadi itu menggunakan kesempatan musim haji untuk apa? Berdakwah. Paham ya kalau itu ya? Seperti itu. Jadi kisahnya agak panjang. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang ini menunjukkan ada pendidikan militer, ada pendidikan perang dan jihad. Di mana nanti Nabi disyariatkan berjihad bagi umatnya juga berjihad. Pada tahun kedua Hijriah, ya, bahwa agama Islam ini tersebar dengan apa? Dua hal. Yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua dengan kekuatan. Penting. Kalau ilmu saja nggak ada kekuatan, jadi ya, harus ada jihad bisa. Dua ini penting sekali. Tapi yang pertama penting, berikutnya lagi ilmu. Ya, ilmu. Dan ilmu dibawa oleh para ulama. Dibawa oleh para apa? Ulama. Tapi kalau hanya ilmu saja di kitab, tidak bisa membantah ahli bidah, tidak bisa membantah orang-orang yang berbuat kekafiran, mengatakan apa yang subhat-subhat yang rusak-rusak, tidak bisa membantah. Kata Ibnu Qayyim, kalau hanya ilmu itu hanya tulisan saja, ya di perpustakaan begitu ada orang ahli bidah, bisa jawab nggak buku-buku itu? Karena buku itu benda mati. Harus yang operasikan ini manusia. Seperti senjata, senjata itu tidak ada yang mengoperasikan, tidak ada arti. Tapi senjata kalau dioperasikan oleh manusia, maka itu akan berlaku. Begitu juga ulama. Orang yang berilmu itu harus mengamalkan ilmunya. Ya, kalau nggak mengamalkan, sama dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi tapi nggak mengamalkan ilmu. Tahu siapa Rasul, tahu. Tapi tidak beriman kepada Rasul. Padahal mereka itu sudah menanti Rasul. Tapi ketika Rasul datang Rasul, mereka meninggal. Falamma arafu kafaru bih. Ketika datang Rasul, mereka mengingkari. Orang Yahudi. Ya, kalau kita tidak. Jadi pertama ilmu dan kekuatan amal. Ilmu dan amal yang berhubungan. Ya. Begitu juga Islam akan maju dengan ilmu dan jihad. Seperti itu. Tapi yang pertama itu ilmu. Nah, Nabi Bapak Ibu kembali di sini pernah berperang sebelum jadi Rasul. Bahkan usia 14 atau 15 tahun sudah berperang. Ya. Jadi ini termasuk pendidikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga terjadi Bapak Ibu sebelum diutusnya Rasulullah apa yang disebut dengan Hilful Fudul. Apa itu? Perjanjian. Ya, perjanjian, kebuatan tekad, sumpah setia yang dilakukan orang-orang yang fudola,
orang-orang yang terhormat. Ya, ada ceritanya Bapak Ibu. Ini terjadi sekitar umur Rasul itu 19 atau 20 tahun. Ikut serta dalam Hilful Fudul. Di rumahnya tokoh Quraisy yang dermawan namanya Abdullah bin Juda'an. Ya, gimana kisahnya? Kisahnya itu ada seorang pedagang, bukan pedagang kaya, pedagang biasa, sambil haji dagang. Ya, seorang dari suku Zabi atau Zubair dari Yaman. Ya, ketika sampai di Mekah, transaksi jual beli transaksi barang, dia bawa barang, transaksi sama toko Mekah kaya tapi jahat. Siapa namanya? Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il apa? As-Sahmi. Ya. Barang udah diserahkan, tapi uang nggak diserahkan. Banyak jalan. Ya. Udah dapat barang, tapi nggak bayar. Bapak Ibu. Seperti itu. Akhirnya namanya orang Yaman ini, apa namanya itu, dia mengeluh begitu. Ngeluh sana, ngeluh sini, tidak berani. Karena namanya tokoh. Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ini ayatnya seorang sahabat. Ya, ini apa namanya? Gak ada yang berani sama semua. Waduh, jangan kok saya datang tanya sama saya tidak berani orang ini, orang apa? Di sini dilindungi. Akhirnya orang Yaman nggak kehabisan akal. Dia akhirnya kemana? Ke sekitar Mekah ada bukit namanya Abdul Qubais. Dia teriak-teriak, ya ahlul kami. Orang-orang yang hidup di sisi Baitullah yang haram, orang-orang yang mulia, tidak layak bagi kalian berbuat zalim. Orang yang hidup di kota Mekah harus berbuat baik. Orang-orang semuanya memandang siapa orang itu. Tidak tanya kisah tersebar di ini orang. Akhirnya yang sukunya Nabi dari suku Bani Abdul Muttalib dan suku Bani Hasyim tidak terima. Orang itu harus tolong, tidak boleh. Hanya mereka buat musyawarah. Panggil semua tokoh-tokoh Quraisy itu musyawarah di rumahnya siapa? Abdullah bin Juda'an. Musyawarah. Sehingga kesepakatan diambil bahwasanya tidak boleh berbuat zalim di tanah ini. Siapapun orangnya, walaupun dari luar Mekah, kalau dia berbuat zalim harus tolong. Jadi mereka bersepakat, ya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kembalikan barangnya aku bayar. Kasih orang dari Yaman. Orang ini bukan orang pedagang besar, tidak. Miskin dia. Agar bisa kembali ke Yaman, barangnya kembalikan atau duit kamu beri. Ya bayar. Kalau enggak, kamu harus berhadapan sama kita semua. Hanya dibayar uang ini. Nah, itu Rasulullah ikut serta dalam musyawarah, Bapak Ibu. Makanya ketika Rasul dapat disalihkan sebagai Nabi, Rasul ngomong ke Madinah. Rasul mengatakan apa? Dulu kami ikut serta musyawarah, ya, yang disebut dengan Hilful Fudul di rumahnya Abdullah bin Juda'an. Seandainya hari ini aku diundang, aku akan datang. Ini musyawarah lebih aku sukai lebih daripada Humrun Ni'am. Humrun Ni'am itu ontah merah yang paling berharga dimiliki oleh orang Arab. Kalau punya Humrun Ni'am itu luar biasa, karena ini nilainya mahal sekali. Kata Nabi, lebih baik aku hadir di musyawarah ini dan aku datang kalau dipanggil, tapi aku cintai daripada aku memiliki Humrun Ni'am. Jadi menunjukkan bahwa Nabi itu suka musyawarah. Agama Islam ini agama yang musyawarah. Wasyawirhum bil amr. Bermusyawarah kalian dalam beberapa perkara kalian. Musyawarah. Walaupun melibatkan orang-orang Muslim. Kalau tujuannya baik untuk bersamaan, untuk perdamaian, kenapa tidak? Jadi Nabi itu sebelum diutus sebagai Rasul sebagai ini sudah ikut musyawarah umum, orang terhormat dan itu. Nah, ini disebut dengan Hilful Fudul. Hilful apa? Fudul. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, Nabi kita ini juga bekerja, ya, masih muda bekerja. Kerjaannya apa Nabi itu? Ya, sebelum sama Khadijah, yaitu mengembala
mengembalakan yang al-ghanam. Ya, tidak ada nabi yang diutus kata Rasul kecuali mengembala kambing. Ya, dengan mengembala kambing itu ada belajar definisi. Mana kambing yang belum makan, mana yang sudah makan, mana kambing yang hari pertama orang, ada deskripsi. Dan ada pelajaran bahwa nabi ini bekerja, bukan nganggur. Dan qadir ala kasb, yang mampu untuk mencari nafkah. Itu sifat laki-laki. Kalau laki-laki malas tidak bagus juga dan mengikuti nabi. Ya, apalagi sudah keluarga nggak bekerja, nggak haram. Ya, qadir ala kasbi, mampu untuk mencari nafkah, nafkah yang halal. Yang penting dia bekerja. Ini ada pelajaran bekerja dari Nabi. Ya, kata Nabi, aku dulu mengembala kambing untuk mendapatkan uang receh, bukan banyak uang receh saja. Tapi dia bekerja. Ya, sebelum sama Pak Khadijah. Kemudian, nah, ketika menjelang usianya 25 tahun, Nabi itu bekerja dengan Pak Khadijah. Siapa Khadijah ini? Khadijah ini seorang wanita yang berhormat, wanita yang mulia. Dikatakan at-tahirah. Bisa mencari dia apa? At-tahirah. Maksudnya terlibat perzinahan perselingkuhan. Sama sekali. Walaupun zina tersebar, tapi Khadijah lah dikatakan tahirah. Janda yang pernah menikah dan punya anak. Ya, ini dia punya beberapa gaul laki-laki yang kuat membawa dagangannya besar. Dan Rasulullah disuruh bekerja sama pamannya Abu Thalib. Seandainya kamu pergi ke Khadijah yang Muhammad, itu dapat pekerjaan. Dengan akhlak muslim akan dipercayakan. Ketika Rasulullah melamar, Khadijah juga dapat info ya dari Maisar bahwa orang itu katanya jujur. Tapi Khadijah tidak langsung percaya begitu saja. Maka Khadijah menerima, tapi kemudian mengetes. Ya, dengan mengikutkan apa? Maisar. Maisar ini tangan kanannya Khadijah. Laki-laki, bukan apa perempuan. Kemudian dikasih barang banyak, disuruh ke Syam. Khadijah berpesan kepada Maisar, ya Maisar, lihat ini orang gimana? Ya, jujur atau tidak? Lihat nanti. Pintar yang Khadijah cerdas, wanita yang cerdas. Ada yang sana. Hanya dilihat sama Maisar. Tidak hanya jujur, orang ini ada suatu hal yang aneh. Ketika berjalan pada matahari yang terik yang luar biasa panasnya, tiba-tiba ada awan di bumi. Ini keanehan. Kedua, orang ini jujur, ngomongnya baik, teratur. Ya, dan Maisarah waktu itu di Syam ketemu dengan seorang tadi. Ada dekat gereja besar Syam, melewati. Pendeta ini apa namanya tiba-tiba keluar dan melihat Rasulullah. Kemudian kan sama Maisarah, tanya Maisarah, siapa kamu? Saya Maisarah. Saya berdagang di Syam. Ya, kita membawa dagangan seseorang. Siapa orang ini? Orang ini Muhammad. Anak muda, punya suku terhormat di Quraisy. Akhlaknya baik. Oh, kamu siapa dia ini? Kata saya, pendeta ini. Jadi kita mau pendeta dua kali. Ketika usia kecil, ya 12 tahun dan mendekati usia 20. Dia ini seorang nabi. Saya lihat tidak ada orang ketika berhenti di bawah pohon ini, ada pohon besar begitu. Tidak, pohon ini kayak sujud, kayak rukuk. Tidak ada kecuali seorang nabi. Kamu nggak lihat saya lihat. Ya. Dan beberapa tanda-tanda dia jika tanda-tanda dia jika tanda ini kedua yang dilihat oleh Maisar. Maka Maisar merasa senang. Ini luar biasa, saya sama bukan sama sembarang orang. Menurut dia begitu. Dia ketika berjualan, dia jujur kemudian dapat berkah. Jadi begitu cepat dengan kondisi apa namanya terjual dan untung. Tidak hanya itu, Nabi memberikan sedekah kepada beberapa orang. Dengan keuntungannya itu, kemudian dia jual lagi, beli lagi, untung lagi. Beberapa bulan tinggal di Syam. Seperti itu.
Dan Nabi tidak lupa memberikan kayak hadiah atau apa kepada orang-orang sana. Dilihat sama Mason, dipahami betul. Sampai menit pulang. Nah, ketika pulang, Mason cerita sama Khadijah, ya Khadijah, begini, Muhammad, begini. Oh, kamu kita untung banyak ini. Tidak pernah kamu dapatkan seperti ini. Setelah kemudian Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Dan terus dia memanggil Rasulullah melalui temannya, ya Nafisah binti Munabih. Akhirnya terjadi pendekatan, PDKT, kalau bahasa kita ya. Seperti itu, akhirnya Khadijah melamar Rasul. Rasul berunding sama pamannya, dan mereka sudah setuju. Menikahlah Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu usianya Rasulullah 25 tahun, sedangkan usianya Khadijah 40 tahun. Ada beberapa riwayat yang mengatakan usianya Khadijah itu sekitar 29 tahun. Allah a'lam. Tapi terdapat mayoritas usia Khadijah 40. Ada yang mengatakan 29. Ya. Dari pernikahan itulah Rasul mendapatkan anak-anak dari Khadijah. Ya, ada Qasim, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Zainab, ada Fatimah, dan ada Abdul. Dan terakhir Abdul. Semua anak-anak yang meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah. Ya. Ada anaknya satu namanya Ibrahim. Itu kan dari Khadijah. Dari siapa? Maria Kipti. Hah? Al-Kipti. Ya, dari Mesir. Ya, budak dari Mesir. Kipti itu kalau sekarang suku Nasrani di Mesir. Kalau sekarang, kalau Kipti berarti orang apa? Nasrani. Seperti itu. Dulu itu seperti memang orang Nasrani. Dan Rasul dikasih hadiah, ketika kirim surat, kasih hadiah banyak sama Raja Mesir. Tidak menyebutkan apa raja ini masuk Islam atau tidak. Dia mengatakan masuk Islam, tapi tidak ada riwayat yang jelas. Yang jelas ketika menerima surat Rasul ajarkan Islam, dia senang aja, senang. Kemudian masih ada hadiah, termasuk 2 putri yang kakak adik. Yang pertama namanya Maria dan yang kedua namanya Sirin. Maria diambil sama Nabi. Sirin diberikan ke sahabatnya, ahli syairnya Hasan bin Sabit. Ya, Maria hamil dan mengandung dan melahirkan siapa? Ibrahim. Nah, Ibrahim ini meninggal ketika usia sekitar 18 tahun, 18 bulan, dan ketika meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana. Sehingga orang-orang punya keyakinan bahwasanya gerhana ini karena apa? Matinya Ibrahim. Tapi Nabi membantah dan berkhutbah bahwa gerhana ini ayat yang sedang standar daripada kekuasaan Allah dan karena kematian seseorang bukan karena yang seseorang. Bila kau lihat gerhana, sholat, bersedekahlah, bertakbirlah. Hasil pertama kali Rasul mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Istri yang mulia, bahkan istri yang janjikan semenjak masih hidup oleh Allah dengan surga, istana di surga. Ya, karena Khadijah sebagai istri yang salihah mengabdi pada suaminya luar biasa, mencintai suaminya dengan sepenuh hati, dan mengorbankan seluruh harta untuk dia. Khadijah hidup dalam suka dan duka bersama Rasulullah SAW. Makanya ketika Aisyah cemburu, marah, Aisyah nggak pernah melihat Khadijah. Ya, Aisyah masih kecil. Khadijah meninggal dunia, Rasulullah baru menikah dengan Aisyah. Jadi Aisyah nggak tahu siapa Khadijah, nggak pernah melihat Khadijah. Tapi dari gelagat Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah. Kalau sudah mati, itu membuat cemburu Aisyah. Suka memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah, mengundang saudaranya Khadijah, dikasih makan, dijamu, itu membuat cemburu Aisyah. Maka Aisyah marah dan Rasul mengatakan, ya Aisyah, aku tidak bisa menghilangkan cintaku kepada Khadijah. Inni qad ruziqtu biha, bihubbiha,
Aku udah dikasih oleh Allah rezeki untuk mencintai. Tidak bisa hilang. Tahu kamu Khadijah ini siapa? Tahu kamu Khadijah ini yang hanya membantu waktu berdakwah. Semua orang Quraisy menolak Khadijah. Semua orang tidak mau biaya mengeluarkan uang untuk dakwah. Khadijah memberikan apa? Tidak perlu. Baru Aisyah berani. Dan begitu Aisyah mengatakan, wallahi setelah itu saya tidak mau menyebut nama Khadijah lagi. Takut Rasulullah marah emosi. Ya, menunjukkan wanita terhormat Khadijah. Allah janjikan dengan apa? Surga, istana di surga. Nah, kemudian di saat usia Rasulullah 35 tahun, baru terjadi peristiwa besar banjir di Makkah sehingga Ka'bah itu rusak. Ka'bah itu apa? Rusak. Bangunannya hancur. Nah, di situ orang-orang Quraisy bermusyawarah, ya, bermusyawarah agar dibetuli dengan baik rumah Allah. Walaupun mereka musyrikin, menganggap Ka'bah ini simbol keagamaan, itu mereka itu masih kafir, menghormati Ka'bah. Walaupun kata Nabi apa? Ka'bah itu dengan derajat orang yang beriman, satu orang aja lebih besar mana? Orang beriman. Ya betul Ka'bah itu mulia, tapi orang beriman lebih mulia daripada apa? Ketika Nabi haji, mau haji, datang ke Makkah dan melihat Ka'bah. Nabi mengatakan apa? Ya Ka'bah, ma'azamat, wa ma'asyaddu hurmatu. والذي نفسي بيده للمؤمن أشد حرمة عند الله منك. Wahai Ka'bah, begitu agungnya kan, begitu terhormatnya kan, tapi demi Allah, orang mukmin lebih terhormat daripada. Ini kita bukan menyembah Ka'bah, kita bukan menyembah Hajar Aswad di mana? Di Makkah. Tidak, menyembah Allah. Ka'bah adalah rumah Allah. Agar menyatukan umat Islam kita di sana dalam rangka ibadah siapa? Allah, bukan menyembah Ka'bah. Orang mukmin lebih mulia daripada apa? Lebih mulia. Itu Nabi tadi, itu rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Punya sejarah besar. Ya, yaitu menyatukan umat Islam dengan ibadah haji. Jadi segala penjuru yang disyukur. Ya, Nabi Ibrahim datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Memanggil umat manusia. Allah berfirman, "Wa'adzin fil nasi bil hajj, ya'tuka rijalan ala kulli dhamir, ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Ya Ibrahim umumkan kepada manusia agar mereka haji, datang ke sini untuk tawaf, untuk ibadah. Mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh. Baik itu dengan mengendarai onta atau berjalan kaki. Dan itu terbukti sampai sekarang. Setiap muslim pasti rindu ingin untuk haji, untuk umrah, semuanya nggak hanya saja dari Indonesia, terus sekarang penjuru yang Rusia, sumber komunisme, sumber ateis, ternyata setiap tahun puluhan ribu datang untuk haji, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Dan Ka'bah tujuan manusia. Awwal baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Makkah mubarakah wa hudan lil 'alamin. Apalagi fihi ayatun bayyinat wa maqamu Ibrahim. Jadi rumah pertama kali yang dibangun ya untuk ibadah manusia kepada Allah, Makkah, namanya adalah Makkah. Mubarakah, diberkati. Wa hudan lil 'alamin, sebagai petunjuk bagi apa? Manusia. Sebagai ayat-ayat yang jelas ya dari Allah SWT. Dan juga makam Ibrahim. Maka makam Ibrahim tidak hanya makam Ibrahim di belakang Ka'bah saja. Di apa? Depannya makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim bukan hanya di samping Ka'bah. Di seluruh Makkah. Sejak Nabi Ibrahim di Makkah disebut apa? Makam
Ibrahim. Waman dakhalahu kana amin. Semua yang masuk di Mekah aman, sampai negeri aman. Madinah Mekah aman. Ya, aman. Bapak Ibu. Aminah. Ya, Nabi dilahirkan di tempat yang aman. Ibunya Aminah. Allah tetapkan itu bayi Aminah pada seorang wanita namanya siapa? Aminah, seorang wanita yang baik. Wanita yang terhormat juga Aminah, punya Nabi. Menikah yang sah, menikah yang bagus, bukan menikah yang haram lah. Sama Abdullah ini menikah dengan yang bagus. Seperti itu. Jadi waktu itu orang musyawarah bagaimana renovasi Ka'bah. Akhirnya mereka punya syarat. Harta yang dipakai untuk membangun Ka'bah harus halal. Tidak boleh dari riba, tidak boleh dari prostitusi, tidak boleh dari judi, khamr, enggak. Harus halal. Kalau mereka musyrik, musyrik itu di rumah Allah harus halal. Dan Nabi ikut serta dalam bangun dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Walaupun waktu itu sempat ramai bahkan hampir berkelahi gara-gara meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang paling benar? Suku inilah kita yang berhak, suku inilah kita yang berhak, suku yang lain mengatakan kita yang berhak, bukan kalian. Hampir mau perang gara-gara meletakkan apa? Hajar Aswad. Jadi mereka bersepakat begini aja, ya jemaah, bahasa kita ya jemaah. Siapa yang datang pertama kali besok pagi di Ka'bah, dia lah pertama kali meletakkan. Baik, sepakat itu. Akhirnya semua suku-suku mempersiapkan anak muda-mudanya. Ketika pagi katanya sudah ada di sini. Jalan Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat Rasul, Radina bil Amin, mereka mengatakan kita ridho dengan Amin ini Muhammad. Mereka ridho sama Rasulullah. Disuruh mengambil kain panjang, masing-masing ketua suku memegang pucuk-pucuk kain itu, kemudian jelas diletakkan di tangan. Ayo, mari bawa sampai dekat Ka'bah, diambil dengan tangan mulia ya Rasulullah dan diletakkan di tempat sendiri. Selesai. Nabi menjadi orang yang bermasalah. Nah, kemudian Bapak Ibu, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mulai ketika usianya mendekati 40 tahun sudah mulai menyendiri. Bukan bertapa tidak ya, menyendiri. Berpikir tentang apa umatnya. Kok seperti ini umatnya? Menyembah berhala, bermukhalafat jahil. Berpikir di mana itu di gua. Ya, terkadang sampai berhari-hari, bahkan bulan Ramadan sebulan. Mulai sudah menyendiri, bukan menyendiri bertapa tidak. Ya, menyendiri di gunung, gua itu kan tinggi. Dan juga untuk melihat kekuasaan, untuk berpikir ya tentang kaum beruslah. Kita juga kalau dia seperti itu berpikir, ini masyarakat kok gini ya? Adakah di antara kita ini, masyarakat kita ini, orang-orang yang seperti ini? Atau hanya pokoknya kerja, pulang kerja, gak peduli umatnya apa, bodoh, umatnya gak ke masjid, umatnya minum khamr, umatnya narkoba gak peduli. Yang penting aku apa kerja dapat duit. Kan begitu kalau orang sekarang. Gak ada yang berpikir ya, masjid itu sepi. Ini pemuda-pemuda kau besar seperti ini. Ya, gila, gadget dan sebagainya kan begitu ya. Adakah yang berpikir berapa persen yang berpikir seperti ini? Nabi berpikir seperti ini. Ini umat Allah dalam jahiliyah. Lah yang tidak boleh terus-menerus seperti ini. Harus berubah. Bagaimana caranya? Harus berpikir seperti ini. Kalau datang ke sini, alhamdulillah bisa belajar. Tapi berapa banyak yang mau belajar? Padahal masih banyak kebodohan dalam diri kita ini. Kenapa tidak belajar ilmu agama? Berapa banyak yang belajar ilmu agama? Berapa persen? Berapa banyak orang yang sadar mendirikan pengajian? Walaupun banyak sekarang yang tadi kita lihat masyarakat secara luas masih awam. Padahal dengan adanya ilmu yang benar, masyarakat akan berlaku benar dan turun berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitulah Nabi sampai pada usia 40 tahun, ya, ketika Nabi di malam hari, hadirin sekalian, turunlah malaikat Jibril menyamar sebagai manusia yang kuat mendekat Rasulullah. Malam hari, ya Muhammad, Iqra, Rasul. Malam hari di gua Hira, Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kalau sendirian di gua gimana? Ada orang. Loncat tangan 1000 langkah. Gak tahu depannya atau pokoknya loncat. Atau syaitan. Kan begitu ya. Nabi Muhammad begitu juga, namanya manusia. Dingin, bayangkan, tapi keluar keringat. Ya Allah. Khaufan syadida. Ya Muhammad, Nabi Muhammad gak bisa lari. Dekat. Ya Muhammad, Iqra. Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqara. Saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Tidak bisa bergerak Rasul. Kemudian dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Inilah wahyu yang pertama turun kepada Nabi. Dia resmi sebagai Nabi, bukan Rasul. Baru beberapa minggu setelah itu, beberapa bulan, turun ayat yang kedua, surah yang kedua, surah Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, dan seterusnya. Baru dia resmi dia apa? Rasul. Karena ada fa'anzir, peringatkan umat. Qum fa'anzir, yang akan bangunlah dan berikan peringatan. Ini berarti apa? Dia jadi Rasul. Itu adalah orang Islam. Kalau Iqra, dia jadi Nabi. Belum jadi apa? Rasul. Informasi saja. Untuk mengubah alam yang rusak. Kata Nabi, Allah mengatakan apa? Inna Allah nazara fil alam fil ard wa makasab wa ghadabah wa maqtah. Dan Allah marah melihat mereka semua dalam kufur. Illa baqaya min ahli kitab. Itu sedikit dari ahli kitab yang paham. Tapi kebanyakan mereka menyimpang. Ya. Nah, itulah awal wahyu yang datang kepada Rasul yang akan mengubah kehidupan manusia. Insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya bagaimana fase dakwah Rasulullah di Mekah semenjak dia dianggap sebagai Rasul. Intinya pada ringkasnya nanti Nabi itu berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dan setelah itu Nabi disuruh untuk dakwah terang-terangan 10 tahun ke depan di Mekah, sehingga total dakwah beliau di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian karena tantangan yang keras dan penolakan mayoritas orang kafir Quraisy Mekah, Nabi harus hijrah ke Madinah. Dan Madinah berapa tahun? 10 tahun. Sehingga masa kenabian Rasulullah berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun ini masa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nabi merubah apa namanya itu akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia dalam hitungan 20. Itu pun perlu waktu, walaupun dia Nabi. Apalagi kita. Dan kita akan belajar semangatnya Nabi dan luar biasa, tidak pantang mundur dalam berdakwah. Kita begitu juga, ya kita yang bisa kita dakwai dan dakwai keluarga kita mulai keluarga kita, anak kita. Ya kita sampaikan kebenaran, kita suruh sholat, kita suruh puasa Ramadan, kita suruh mereka menyembah Allah, jangan berbuat syirik. Ini kewajiban kita. Jangan putus. Kemudian tetangga kita, sahabat kita, itu harus jangan hanya mengandalkan ustaz. Ya, kita semuanya bisa ikut serta dalam wazifatul anbiya, tugas para nabi. Kita ikut serta dalam, ya, ikut berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahala besar. Jika orang itu
mendapatkan hidayah atas usaha kita mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.